Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak ibu kita semuanya ya kembali bertemu secara online ini ya anak ibu. Mari kita ikuti belajar kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar anak ibu semuanya ya? Sehat ya, insyaallah. Semoga anak ibu selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Selalu jadi anak baik dan kebanggaan ayah bundamu ya nak ya sayang ya. Ingat, jagalah kesehatanmu, cuci tangan ya, hidup bersih ya. Kemudian konsumsi buah, makanan yang sehat, kemudian ingat istirahat yang cukup ya, jangan begadang, main game nggak usah ya nak ya, karena dalam keadaan pandemi sekarang ini memang kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan ya. Dan ingat anak ibu, selalu semangat belajar ya, walaupun kita dalam keadaan online ini ya, tidak bertatap muka. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada video pembelajaran diikuti, disimak baik-baik. Karena dari video ini biasanya ada tugas, ada materi-materi yang akan disampaikan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa bertatap muka kembali seperti biasa ya, karena selama ini kita belum bertatap muka ya anak ibu ya, sama ibu belum bertatap muka ya. Semoga anak ibu diberi kesehatan kita semuanya ya, amin amin ya robbal alamin. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu materi jujur, amanah, dan istiqomah ya. Baik, adapun peta konsepnya yakni apa itu jujur, apa itu amanah ya. Nah, ini kita akan pelajari ya nak ya. Kemudian jujur, apa itu jujur? Yaitu mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, tidak ditambah-tambah. Nah, inilah jujur sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan sungguhnya kebaikan itu membawa kita ke surga. Nah, ayo, otomatis dari jujur ini membawa kita ke surga ya. Banyak nih implementasi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh penjual yang menakar barang jualan untuk tidak mengurangi sedikit pun ukuran takaran timbangannya ya. Kemudian kalau misalnya dikasih jajan sama orang tua ya, kembaliannya dikemanakan ya. Makanya jujur dengan amanah ini gak jauh beda ya. Orang yang jujur itu biasanya amanah ya. Kemudian kalau kita sudah terbiasa jujur ya, insyaallah anak ibu kita akan menjadi pribadi yang baik kemanapun apapun yang kita lakukan, insyaallah akan bersih. Tapi kalau kita sudah satu bohong, pasti akan timbul kebohongan yang lainnya. Makanya janganlah ada yang bilang, ih saya kan bohong buat kebaikan, gak ada. Kalau sudah bohong tetap buruk ya, tidak baik, dan satu kebohongan akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya. Amanah itu apa? Amanah itu adalah dapat dipercaya. Nah, sikapnya seperti apa ya? Seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad an Anasin ini Maliki qala man khabatana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanahu lahu la dina liman la ahda lahu. Anas bin Malik berkata, tidaklah Rasulullah SAW khutbah kepada kami kecuali beliau bersabda, tidak sempurna iman seorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seorang yang tidak memenuhi janjinya. Hati-hati anak ibu. Jika kita tidak amanah, tidak menunaikan janji, nauzubillah, iman kita dikatakan tidak sempurna, ya kan? Nah, contoh amanah, yakni memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala ya. Minjem dong pulpennya, minjem dong pensilnya. Yang ada pulpennya
tutupnya hilang, pensilnya mana yang ada patah dua, ini nggak aman walaupun kita meminjam ya, menjaga rahasia. Jangan, aku mau curhat dong sama kamu, yang ada nggak jadi rahasia satu kelas tahu, itu hati-hati, nggak amanah ya. Tidak menyalahgunakan jabatan, ini jadi ketua kelas ya, yang ada ketua kelasnya yang macam-macam. Nah ini amanah, jaga amanah sebagai ketua kelas, sekretaris, kalau di kelas bendahara ya. Jangan, nggak amanah. Kalau dikasih kepercayaan tuh menjaga keuangan kelasnya, ayo dijagalah keuangan kelas kita. Tidak, yakni kemudian contoh berikutnya menunaikan kewajiban dengan baik. Ya, itu amanah, dikasih tugas ya dilaksanakan. Nih contoh KPR ya. PR dikasih anak ibu tugas latihan, dikerjakan. Jangan nggak dikerjakan. Ada juga yang bilang, ibu saya sudah kerjakan tapi ternyata buktinya nggak ada. Ini ya amanah, jujur ya anak ibu ya. Baik, kemudian memelihara semua nikmat yang diberikan Allah ya, karena biasanya orang amanah ini menjaga, namanya amanah menjaga. Bu, tadi contohnya ibu masa bilangnya latihan yang di GC saya udah buat tapi kok nggak ada bu nilainya. Nah ini kalau misalnya ada online, memang kita bisa mengatakan bahwa kalau online ini tergantung sinyal, kuota, kemudian tidak hanya perangkat kita ya. Nah itu juga diperhatikan. Nah bisa aja nih kayak yang kemarin tuh ada dari anak ibu yang sudah ngerjakan tetapi dari akun Google-nya tidak terekam ya. Nah ini bisa saja sinyal ya, kemudian email kita yang kepenuhan sehingga ketika dikirim tidak terkirim, terloading ya. Ketika itu kita melihatnya sudah terkirim tapi ternyata di Google-nya nggak ngerekam karena loadingnya di kita gitu. Tahu email kita yang udah kepenuhan ya, jaringan masa banyak sih ya. Nah ini salah satu kendala kita dalam belajar online. Jadi anak ibu sabar ya menghadapi keadaan ini ya, semoga segera berakhir ya. Kayaknya kalau misalnya ada guru ngasih tugas atau apa, ayo dilaksanakanlah kewajiban kita dengan baik. Nah namamu belum ada, ya udah kita kerjakan ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi siswa yang kurang baik berkata dengan orang tua kita ya. Kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Tegak lurus. Ini teguh, konsisten dalam mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan ancaman. Nah, itu dulu pernah ibu dapat cobaannya ya, yakni mau sholat sementara keadaan tidak ada, tempatnya tidak ada, karena waktu itu ibu dalam bekerja ibu dengan yang berbeda agama. Nah ini muncul sikap toleransi. Alhamdulillah toleransi untuk melaksanakan ibadahnya ada, tetapi tinggal diri kita istiqomah apa tidak kita melaksanakan ibadah. Nah, kita kalau udah melaksanakan ibadah istiqomah ya. Nah ini kalau walaupun misalnya tuh kayak kemarin cobaan ibu apa dalam istiqomah untuk melaksanakan sholat, airnya nggak ada, airnya kotor bau, tapi istiqomah insya Allah, ya Allah niat nih saya mau sholat ya. Nah, jadi macam mana caranya? Ya itu lillahi ta'ala, insyaallah. Alhamdulillah air yang kotor tadi tidak mengotori kulit ya, tidak gatal-gatal. Tapi pada waktu itu teman-teman ibu heran, kamu kok sholat kok kayak gitu. Wah tapi alhamdulillah sholat dalam keadaan tempit, tapi insyaallah bisa kalau kita mau istiqomah. Nah ini apa itu istiqomah? Tadi udah ibu jelaskan upayanya macam mana, apa manfaatnya ya. Nah ini kita akan pelajari. Terdapat dalam surat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqimu kama umirta wa man taba ma'aka wa la ta'ghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau kepada Muhammad di jalan benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah ini jangan melampaui batas, istiqomah ya. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Nah bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Itu yang pertama, menumbuhkan rasa kepatuhan kepada Allah. Harus kita tumbuhkan rasa kita patuh ini kepada Allah. Kemudian akal pikiran kita isi dengan Al-Quran dan hadis ya. Kemudian menjaga hati agar tetap bersih dari kotoran dan penyakit hati. Menumbuhkan dan tetap dalam sikap sabar, tawakal. Nah ini kalau kita untuk istiqomah kita harus sabar
dan serahkan kepada Allah. Yang jelas kita harus kuat, ini istiqomah, kuat, jujur. Ya harus jujur, harus istiqomah, amanah, harus jujur, harus istiqomah, laksanakan. Jangan hari ini kita jujur, besok enggak. Hari ini amanah, besok enggak. Itu namanya tidak jujur dan amanah tetapi tidak istiqomah. Nah, jadi makanya ini sejalan, jujur, amanah, dan istiqomah. Sejalan, terus menerus. Jujur itu kita lakukan, amanah itu juga kita lakukan secara terus menerus. Nah, ini buah istiqomah terdapat dalam surat Fussilat ayat 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirati walakum fiha ma hi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menukar kependirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa pula di dalamnya yang kamu minta. Nah, ini kalau kita sudah teguh pendirian kita dan melaksanakan beribadah kita kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan urusan kita oleh Allah, dan kita menjadi terbiasa. Kalau kita sudah istiqomah, kita terbiasa jujur. Kalau kita sudah istiqomah, amanah kita insya Allah begitu terus, jalan terus, ya. Nah, ini apa dia keutamaan atau manfaat istiqomah? Ini yang pertama, akan dijauhkan dari rasa takut. Kenapa? Kita sudah terbiasa jujur, sudah terbiasa amanah, pasti kita nggak takut, berani karena benar, ya. Orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Iya, karena dia terus menerus beribadah kepada Allah, terus menerus jujur, terus menerus amanah, terus menerus dalam melaksanakan sholat. Tak disuruh lagi istiqomah, ya. Nah, itu materi kita, ya. Udah selesai tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, jadi inti dari pelaksanaan jujur, amanah, dan istiqomah ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadilah anak baik, insya Allah. Jadi anak baik. Ya, jadi kita harus yakinkan kepada diri kita, ya Allah, saya ingin jadi anak yang baik, ingin jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Usaha. Pertama, kita melaksanakan apa yang menyenangkan hati orang tua. Jangan melawan. Jujur. Nak, belajar ya nak ya, udah kerjakan PR-nya nak, udah, padahal belum. Nah, itu nggak jujur. Hati. Nah, tugasnya dilaksanakan ya, kata gurunya. Tuh harus dikerjakan, jangan belum kerjakan bilang udah, wah itu nggak amanah. Nah, tapi kalau sudah kerjakan amanah. Kemudian jujur, ini bu buktinya ada, alhamdulillah, jujur anak ibu, ya. Insyaallah semoga kita menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, tugas berikutnya adalah anak ibu silahkan kerjakan di buku tulis boleh, diketik di Word juga boleh. Ibu minta anak ibu tulis tangan boleh, ketik boleh tadi ya. Nanti kirim sebagai lampiran, ya, yakni tuliskan 5 contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 5 contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 5 contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 15 contoh jujur, amanah, dan istiqomah. Silakan anak ibu tulis tangan boleh, nanti difoto, kirim ke kolom tugasnya. Nanti ibu buat kolom tugasnya, kirim di situ saja. Baik, itu aja yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ibu tersalah kata dan ucapan, ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salahnya berasal dari diri ibu sendiri. Tetap jaga kesehatan, sholatnya jangan lupa, ngajinya tiap hari ya. Habis maghrib jangan lupa ngaji, ya. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Keep healthy and stay at home. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.